Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik dan informatif. Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu atau belum mendengar pada kesempatan kali ini. Saya akan membahas secara detail tentang storytelling berdasarkan kisah diambil dari buku Banjir Darah Kisah Nyata Aksi PKI terhadap Kiai, Santri, dan kaum muslimin. Berikut kita langsung saja ke rangkuman kisahnya. Bab 29. Berkat pencari ikan. Aku luput dari aksi PKI mematikan. Bagi seluruh umat Islam, Jumat seharusnya menjadi hari penuh kemuliaan, keramat. Namun, pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, Partai Komunis Indonesia, PKI, telah mengubah Jumat menjadi hari laknat. Kota Solo, hari itu membara. Menyusul kudeta G30 SPKI yang diumumkan dari Jakarta. PKI nekat merebut Radio Republik Indonesia, RRI. Setelah merebut RRI, Letnan Kolonel Untung mengumumkan sebuah kudeta dari Jakarta. RRI Solo dan Yogyakarta pun demikian, ikut dikuasai PKI. Kompak serempak, seperti menebar wabah ke seluruh daerah. Solo sangat mencekam, kerusuhan terjadi di pusat-pusat perdagangan kota batik ini. Jauh hari sejak berbulan-bulan, kota ini sudah seperti api dalam sumbu dinamit yang hanya menunggu waktu saja meledak. Teror demi teror yang dilakukan para pemuda rakyat sayap kepemudaan PKI itu semakin ganas. Para aktivis muda Islam dari Pelajar Islam Indonesia, PII, Himpunan Mahasiswa Islam, HMI, serta berbagai ormas Islam lain, setiap hari dihantui teror. Mereka tidak berani keluar di jalan sendirian karena hampir mayoritas struktur pemerintahan kota ini dikuasai PKI. Mulai dari wali kota, camat, hingga lurah, semua diisi kader-kader PKI. Inilah taktik mereka yang disebut desa mengepung kota. Mereka menyerang dari tepian, lalu menuju pusat. 1 bulan lalu, Agustus tahun 1965. Aku mendengar seorang pemuda berumur 18 tahun yang sehari-hari mondok di markas PII. Nyaris tewas dihajar 30 anak-anak pemuda rakyat. Upaya untuk meminta pemuda itu pun tidak mudah. Terjadi tarik ulur karena para polisi yang seharusnya menyelamatkan anak muda ini adalah PKI. Aku mendengar juga kabar, banyak anak muda aktivis HMI yang ditangkap PKI. Ada yang disiksa dengan dipotong telinganya. Ada yang kemaluannya dihancurkan hingga akhirnya meregang nyawa, dan berbagai penyiksaan bengis lainnya. Ada juga anak HMI yang lolos dari kematian. 2 di antara anak HMI ini adalah sahabat Moh Amir dari Kelurahan Cemani yang seharusnya menjadi daftar target mati. Hanya saja, penceramah dan orator hebat ini lolos, justru karena diselamatkan oleh istri gembong PKI. Ada hidayah yang terbuka kepada istri gembong PKI itu. Situasi hari-hari itu memang benar-benar mencekam seperti perang. Dengan aksi sepihak, kelompok PKI begitu agitatif dan demonstratif melakukan tindakan-tindakan penindasan fisik. Tak salah lagi. Memang itu sesuai dengan instruksi Ketua CC PKI, DN Aidit, yang dilontarkan pada awal Januari tahun 1965. Pada paruh awal tahun, Aidit telah membuat sinyalemen. PKI akan melakukan suatu ofensif revolusioner terhadap kelompok atau siapapun yang tidak sejalan dengan PKI. Entahlah, sulit aku bayangkan apa yang bakal terjadi jika PKI saat itu menang. Walaupun gerakan itu gagal, tetaplah PKI meninggalkan jejak aksi-aksi keji yang tak bisa dihilangkan dari ingatan ini. Rupanya, saat itu, pasukan RPKAD yang dipimpin Sarwo Edi bergerak cepat. Gerakan itu segera tercium oleh orang-orang PKI. Begitu cepat mereka menerima informasi itu, mereka segera menyingkir saat para tentara menyisir. Celakanya, ada satu taktik yang sungguh lihai dilakukan kelompok PKI. Mereka telah dididik untuk menghalalkan segala cara asal tujuan tercapai. Sebagaimana yang dilakukan oleh Lenin, Stalin, maupun Mao. Segala kelicikan PKI itu pernah mencengkeram hidupku. Bahkan hampir menghilangkan nyawaku. Pengalaman pahit itu saya dedahkan dalam tulisan ini, kepada seluruh generasi muda Indonesia hingga akhir masa. Kalian akan mempercayaiku sepenuhnya setelah membaca ceritaku ini. Saat itu,
Pada Oktober tahun 1965, dengan begitu cepat, banyak orang PKI justru menyaru sebagai kelompok yang seolah anti-PKI. Di tengah situasi itu, aku sempat tak menyadari, malapetaka baru saja dimulai. Begitu polosnya aku dan juga puluhan pemuda Islam, kami malah menyambut anak-anak muda yang datang mengendarai truk. Mereka mengaku membantu pasukan Sarwo Edi, sedang mengejar kawanan pemuda rakyat. Mereka mengajak kami gabung dalam tim tersebut. Aku termasuk di antara para pemuda Islam yang bersemangat dengan kehadiran Laskar Pemuda pimpinan Sarwo Edi di kota ini. Di Sungai Juruk Solo ini, pada Jumat malam, tanggal 1 Oktober tahun 1965, sebanyak 1 truk orang Islam dibantai PKI. "Ayo kita kejar dan tumpas PKI," ujar salah seorang terlihat begitu meyakinkan. Tanpa berpikir panjang, dengan semangat menggelora, aku bersama teman-temanku ikut naik truk. Rasanya, hati ini sudah geram ingin segera membalas perlakuan antek-antek komunis yang telah meneror dan menyiksa orang-orang Islam sepanjang PKI menguasai kekuasaan. Namun, semangat itu sempat berubah menjadi tanda tanya saat sopir truk ini mengarahkan kendaraan ke lokasi yang menjauh dari sasaran. Truk itu ternyata membawa kami ke Sungai Juruk Solo. Kami curiga, tidak hanya itu, kami bertambah kalut. Tiba-tiba, kami semua disuruh turun dari truk, lalu ditodong dengan senjata. Tangan dan tubuh kami langsung diikat dan kami digelandang ke Sungai Juruk Solo. Beberapa dari kami yang meronta, mereka popor dengan senjata. Celaka 12. Ternyata seperti kecurigaanku, mereka adalah PKI. Langit sudah mulai gelap saat kami menyadari, mereka merupakan penipu yang biadab. Di tempat itu, mereka menyeret kami satu persatu ke tepian sungai. Kawanku yang pertama diseret mencoba melawan sekuat tenaga dalam ikatannya. Namun, mereka memegangi kawanku itu hingga kawanku tak berdaya. Lalu, ada satu PKI yang menghunus goloknya yang berkilat tajam. Tanpa basa-basi, golok itu langsung dihujamkan sekuat-kuatnya ke leher kawanku dengan sangat cepat. Sehingga, kepala kawanku menggelinding ke sungai. Darah muncrat dari leher kawanku, menyembur kemana-mana. Kami seperti disambar halilintar. Mereka yang menyembelih kawanku malah tertawa-tawa. Kami pucat pasi. Kami seperti tak bisa mengelak. Hari itu, kami akan dijemput oleh maut. Di saat itulah, aku membuktikan dengan mata kepala sendiri. Para PKI adalah penjelmaan dari binatang buas. Jauh lebih ganas dari serigala hutan. Kami semua menangis. Ketika satu persatu, kawan-kawanku mengerang, disembelih dan dibuang di pinggiran sungai. Aku tidak sempat menghitung berapa banyak temanku yang sudah tersiksa menunggu giliran disembelih. Keringat dingin telah mengucur dari sekujur tubuhku. Namun, entah kenapa, kengerian dan ketakutanku malah memberikanku insting bertahan. Sebelum keburu jatuh pada giliranku, aku menggeser dan berusaha menyingkir pelan-pelan. Saat ada kesempatan, aku langsung menggelindingkan tubuhku, menjatuhkan diriku ke aliran sungai di Juruk Solo. Hanya itu yang bisa kulakukan, karena tanganku terikat. Biur, saat tubuhku tercebur dalam arus sungai deras Juruk Solo, jagal-jagal PKI itu tidak mengejarku. Mereka tidak mencariku juga, mungkin mereka mengira aku pasti mati dalam arus sungai yang akan menghantamkanku ke berbagai batu kali. Dalam arus sungai yang deras, para PKI mungkin berpikir, aku tidak akan bisa berenang dalam tangan terikat. Saat itu, sepanjang malam aku bertahan di dalam air sungai. Aku tak bisa lagi berpikir apa-apa dalam kesendirian di tengah malam yang dingin. Hanya ketakutan demi ketakutan yang mengalahkan rasa dinginnya air sungai Juruk, serta keinginan kuat untuk tetap bertahan. Aku timbul tenggelam dalam air, entah sampai berapa ratus kali berlangsung. Rasanya, malam merambat begitu panjang. Jumat malam tanggal 1 Oktober tahun 1965 itu benar-benar telah menjadi hari laknat. Aku berjuang keras mempertahankan napas. Allah yang Maha Kuasa telah melindungiku dengan cara yang aku tidak sempat lagi berpikir bagaimana hal itu bisa terjadi. Mungkin saja, malaikat telah dikirim khusus untuk menjagaku malam itu. Aku tidak sedang bermimpi. Hari mulai terang dan kurasa tubuh ini sudah sangat lemah dan tak kuat lagi menahan dingin. Rupanya,
Gusti Allah tidak hanya menjagaku semalaman di sungai itu. Sabtu pagi itu, tanggal 2 Oktober tahun 1965, seorang pencari ikan menemukanku terdampar di tepian sungai dengan tangan terikat. Aku selamat, alhamdulillah. Malaikat Israel memang belum menghendaki nyawaku. Aku langsung dibawa oleh pencari ikan itu, dirawat hingga aku kembali seperti semula. Setelah luput dari maut, aku langsung menyampaikan kejadian biadab di Juruk Solo itu ke seluruh pemuda Islam dan seluruh umat Islam yang aku kenal. Berita pun cepat tersiar. Mendengar ceritaku, umat Islam dan masyarakat Solo langsung dilanda kegusaran dan kemarahan luar biasa kepada PKI. Aku menjadi saksi kunci aksi keji PKI di Sungai Juruk. Pagi itu, hari Minggu, tanggal 3 Oktober tahun 1965, aku telah berdiri di atas mimbar usai salat subuh di Masjid Balai Muhammadiyah Surakarta. Aku bukanlah seorang dai atau penceramah. Aku diminta menceritakan semua yang aku alami malam itu. Di hadapanku ada sekitar 600 umat Islam mendengarkan kisahku. Mereka tidak kuasa menahan haru dan tidak sedikit yang menyeka air mata mereka. Kejadian penyembelihan bermodus penipuan itu telah membuat kami mengangkat senjata kepada seluruh PKI di Indonesia. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW mengangkat senjata dalam Perang Badar setelah terus diteror dan dikhianati oleh para kafir. Sungguh kejadian itu membuatku trauma. Aku juga tidak perlu mengatakan siapa namaku. Aku yakin di antara 600 jamaah yang mendengarkan kisahku pada tanggal 3 Oktober tahun 1965 di Masjid Balai Muhammadiyah Surakarta. Jika ada yang masih hidup, masih sangat ingat, tanyakan saja kebenaran kisah ini kepada mereka. Dan kisahnya bersambung. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten-konten berikutnya. Semoga kalian suka video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.